Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak baik-baik saja. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai belajar lewat jaringan daring jarak jauh seperti ini, kita tetap sebelum memulai aktivitas belajar kita berdoa dulu. Kita mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, walaupun kita belajar di rumah, kita semangat ya. Oke, semangat. Untuk kegiatan belajar kita, untuk lebih bersemangat lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, dengan judul Indonesia Raya. Anak-anak di rumah minta tolong pada orang tua, mungkin bapak dan ibu atau saudara, bisa menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kita mulai nyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Semoga menjadikan belajar kita lebih bersemangat lagi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertemuan kali ini yaitu dengan tema yaitu indahnya kebudayaan di negeriku, dengan subtema indahnya kebudayaan daerah di negeriku. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, tujuan pembelajaran ini yaitu pasti ada tujuannya, supaya kita semua, tentunya anak-anak khususnya, lebih mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Lebih khususnya lagi, anak-anak harus lebih mengenal lagi kebudayaan yang ada di daerah anak-anak masing-masing. Untuk lebih bersemangat lagi, Pak Guru akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, kita mengingat kembali kemarin Pak Guru sudah menyampaikan kebudayaan yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nah, apa yang kamu ketahui tentang budaya Indonesia? Nah, ayo kita ingat-ingat kembali apa yang kamu ketahui kebudayaan Indonesia. Ya, kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, baik itu di dalam negeri maupun kebudayaan lokal, juga mungkin bisa kebudayaan asing yang sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu sebelum tahun 1945. Nah, itulah kebudayaan yang ada di Indonesia. Bagus. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa yang kamu ketahui budaya-budaya yang termasuk kebudayaan yang ada di Indonesia? Budaya yang ada di Indonesia. Nah, saya fokuskan lagi, apa saja yang termasuk kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Ya, kebudayaan yang termasuk kebudayaan Indonesia adalah ada musik, ada
rumah adat, ada tarian, ada senjata tradisional, dan banyak lagi yang lain. Itulah yang termasuk budaya yang ada di desa. Yang terakhir, untuk lebih bersemangat lagi, kita kan berada di daerah suku Jawa. Nah, karena kita berada di daerah suku Jawa, kita harus lebih mengenal lagi yang ada di daerah suku Jawa kita. Nah, apa saja ragam budaya yang ada di daerahmu? Nah, tentunya anak-anak pasti tahu yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya, ada tari serimpi, nah, ada seni tari wayang golek, ada barongan, ya. Ada lagi anak-anak yang tahu? Ya, ada makanan khas. Nah, ada makanan khas juga. Ada baju adat. Nah, termasuk budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, terima kasih anakku sekalian. Kita kemarin anak-anak sudah saya bagikan ini buku paket panduan untuk belajar anak-anak di rumah. Kalian sudah saya beri satu-satu untuk membantu kita lebih fokus lagi dalam belajarnya. Nah, sekarang anak-anak buku Left the Flapbook, buku berjendela ini, keragaman budaya Indonesia. Nah, di dalam buku ini nanti anak-anak bisa membuka halaman 3. Nah, di halaman 3 itu tentang teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu apa? Nah, coba itu ada keterangannya, teks non-fiksi. Bisa dibuka anak-anak? Ya, teks non-fiksi adalah semua jenis karangan yang berisi informasi, gagasan, ide, keinginan yang diungkapkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman secara nyata, benar-benar terjadi, yang nyata, bukan karangan seseorang dengan imajinasinya, melainkan dengan kemampuan berpikir logisnya. Jadi karangan non-fiksi ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata, bukan khayalan. Nah, teks non-fiksi ini nanti kita bisa menemukan ciri-cirinya. Nah, di bawahnya itu, di dalam buku tadi ada ciri-cirinya. Dalam teks non-fiksi tadi ada informasi, kemudian ada penggunaan bahasanya yang harus resmi, yaitu bahasa Indonesia. Ada fakta dalam bacaan non-fiktif, fakta di sifat kalimat dalam teks non-fiksi adalah denotatif, ya, denotatif. Kemudian anak-anak jenis-jenisnya, jenis-jenis teks non-fiksi di halaman 4 itu ada jenis-jenisnya. Digolongkan ada 8. Nah, diantaranya artikel jurnalistik. Apa itu isinya? Ya, isinya informasi dalam bentuk berita yang disusun berdasarkan unsur intrinsiknya, yaitu
5W1H. Isinya apa itu 5W1H? Ada kata siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu 5W1H. Jenis non-fiksi yang kedua, esai. Ya, esai ini berbentuk tulisan yang dapat ditemukan dari opini atau pendapat orang lain tentang suatu objek. Contohnya cerita deskripsi. Kita ulangi jenis-jenis teks non-fiksi. Ada artikel jurnalistik, yang kedua esai, yang ketiga biografi, yang keempat ada surat, ada iklan, kemudian ya itu adalah jenis-jenis teks non-fiksi. Kemudian ada pengumuman, ada pidato, ada laporan. Oke anak-anak, di buku paket ini di halaman 6 di materi pembelajaran itu ada blok warna hijau. Coba blok warna hijau itu dibuka. Di situ ada materi pembelajaran hari ini. Nah, coba dibaca. Ya. Kita akan belajar tentang kata sulit, kemudian gagasan pokok, dan menulis informasi baru dari teks non-fiksi tadi. Kemudian kita juga akan belajar menulis kembali teks dengan bahasa kita sendiri. Nah, dari materi tadi saya ulangi, kita akan belajar kata sulit, gagasan pokok, kemudian menulis informasi yang baru dari teks non-fiksi tadi. Kemudian kita akan menulis kembali teks dengan bahasa sendiri. Anak-anak, kita amati dulu bacaan teks non-fiksi pada halaman 6. Kita baca dengan seksama, kita baca dengan cermat, paragraf demi paragraf, supaya kita akan mengerti isi bacaan yang kalian baca. Ya, cukup anak-anak sudah membaca teks bacaan non-fiksi. Selanjutnya kita akan mempelajari kata sulit dari teks non-fiksi. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks non-fiksinya dengan cermat, paragraf demi paragraf sudah kalian pahami. Kemudian anak-anak kita mencari kata sulit yang telah anak-anak baca tadi. Apa tahu itu kata sulit? Nah, di halaman 7 sudah ada di buku tadi kata-kata sulit, yaitu kata yang belum dipahami arti atau maknanya. Nah, kata yang belum dipahami arti atau maknanya. Nah, itulah yang dikatakan dengan kata sulit. Nah, setelah anak-anak membaca dari teks non-fiksi tadi, sekiranya kata-kata sulit mana yang anak-anak belum memahaminya. Nah, di situ ditulis, dipisahkan. Nah, kemudian dibuat peta pikiran. Nah, setelah ditulis satu demi satu, cari dulu paragraf 1 kata sulitnya apa. Oh, ini. Paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf seterusnya. Kemudian ditata rapi, disusun pada suatu peta pikiran. Nah, nanti kita akan mencari kata-kata sulit tadi setelah anak-anak menulis dalam peta pikiran. Bagaimana cara kita menemukan kata sulit tadi? Ya, anak-anak membaca dengan cermat, temukan kata sulit tadi,
Bagaimana caranya lagi supaya lebih tahu makna dan artinya? Kita gunakan kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dari kata sulit tadi kita cari kata dasarnya dulu. Nah, kita cari kata dasarnya. Seumpama kata sulit itu mengevaluasi, seumpama. Nah, mengevaluasi. Nah, dicari kata dasarnya mengevaluasi adalah evaluasi. Lah di situ kamusnya dibuka, cari huruf pertama E. Nah, cari huruf pertama E itu ada evaluasi. Nah, nanti buku kamus tadi ada artinya. Nah, silakan anak-anak ditulis pada buku tersebut. Contohnya lagi ditemukan ada teks di buku ini. Ada keragaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Ya, sekarang setelah anak-anak menulis kata sulit tadi, contohnya ya tadi ada kata semboyan, ada kata survei, ada kata pemeluk, ada kata dianut, dan ada kata kala. Nah, di situ kita mencari menggunakan buku kamus besar bahasa Indonesia. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, cari dulu kata dasarnya, hurufnya awalnya apa, di situ dibuka buku kamusnya. Setelah anak-anak mencari artinya, nah, itu sudah ada tadi kata semboyan. Nah, apa itu semboyan? Iya, yaitu tanda atau alamat untuk memberitahukan sesuatu. Nah, itu semboyan. Yang kedua, survei, penyelidikan. Artinya bisa kata penyelidikan atau meninjau terhadap suatu hal. Selanjutnya, setelah anak-anak menemukan kata sulit dan artinya, setelah kita melanjutkan ke gagasan pokok. Masih ingat gagasan pokok? Anak-anak? Ya. Gagasan pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, gagasan pokok itu inti permasalahan dari suatu teks. Nah, bagaimana cara menemukannya? Ya, baca seluruh paragraf dengan cermat. Dibaca paragraf satu, dibaca berulang-ulang supaya bisa kita anak-anak menemukan ide pokoknya dalam suatu paragraf. Kemudian setelah dibaca berulang, ketemu gagasan pokoknya, ditulis gagasan pokok paragraf 1. Kemudian dilanjutkan paragraf kedua dengan cara dibaca dengan cermat, diulang kembali, akan ketemu gagasan pokoknya, ditulis. Nah, begitulah cara untuk menemukan gagasan pokok. Ya, anak-anak untuk mencari gagasan pokok tadi setelah dibaca berulang-ulang, dibaca dengan cermat, dalam paragraf 1 biasanya untuk mencari gagasan pokok itu biasanya ada di 1 awal paragraf, 2 akhir paragraf, dan ketiga awal dan akhir paragraf. Nah, dari gagasan pokok tadi, anak-anak bisa menuliskan setelah ketemu gagasan pokoknya, ditulis, bisa menambah kata atau mengulang kata untuk mendukung paragraf ide gagasan pokok tadi. Nah, seumpama gagasan pokok awalnya bisa dikatakan gagasan pokok deduktif, untuk gagasan pokok di akhir paragraf induktif. Nah, itu bahasa lainnya. Ya, anak-anak setelah membaca paragraf demi paragraf, anak-anak akan bisa menemukan apabila anak-anak membaca berulang-ulang dengan cermat. Dituliskan
dicari hanya beberapa pokok kalimat saja yang bisa mewakili seluruh ide dalam satu paragraf tersebut. Jadi tidak hanya semuanya ditulis dalam satu paragraf. Jadi dicari sebagian kata yang bisa mewakili dari ide paragraf tersebut. Ya, begitu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, kita setelah belajar dari gagasan pokok, kita akan mencari informasi baru dari teks non-fiksi tadi. Untuk menemukan informasi baru dari teks, langkah-langkahnya berikut. Ya, anak-anak, pertama, baca teks dengan cermat. Catat informasi penting yang kamu temukan dalam teks bacaan non-fiksi tadi. Bisa menggunakan 5W1H. Diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah anak-anak membuat informasi baru dengan diawali kata tadi 5W1H, pasti anak-anak akan mudah untuk membuat informasi baru dari teks non-fiksi tadi. Contohnya ada kata apa. Nah, awal dengan kata apa. Apa isi teks keragaman yang ada di Indonesia? Nah, itu kan bisa. Kemudian diawali dengan kata siapa. Siapa pengarang lagu Indonesia Raya? Kemudian kapan? Kapan teks itu dibuat? Hubungannya dengan waktu. Kemudian di mana? Nah, di mana tempat tinggal kita? Nah, kalau di mana berarti hubungannya dengan tempat. Kemudian mengapa? Mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus belajar? Nah, berarti ada hubungan sebab akibat. Kalau kita belajar, nanti hasilnya akan mengurangi kebutuhan. Kemudian yang satu, bagaimana? Nah, bisa diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana cara kita supaya belajarnya lebih mantap? Nah, itu satu. Nah, di dalam buku teks ini anak-anak bisa mengamati di halaman 10. Di halaman 10 itu ada pertanyaan dan jawab 5W1H. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor huruf A sampai huruf F. Nah, ada kata apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Ini boleh bolak-balik, boleh diacak. Tidak harus apa harus nomor 1, siapa harus nomor 3. Boleh bolak-balik. Nah, kita gunakan model seperti ini untuk mempermudah anak-anak membuat informasi baru dari teks non-fiksi. Nah, yang terakhir, anak-anak menulis kembali teks non-fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Tapi tolong anak-anak, kalau nanti menulis kembali teks non-fiksi dengan bahasa sendiri, tidak boleh sama persis dengan teman kalian, ya. Jadi tidak boleh persis sesuai dengan petunjuk buku. Nah, apa itu toh yang dikatakan menulis kembali gagasan pokok informasi? Nah, kita menulis kembali langkah-langkahnya bagaimana?
baca teks non puisi dengan cermat. Cari topik atau tema yang terdapat dalam teks non puisi tadi, dicari. Kemudian mencatat informasi baru dalam teks non puisi dengan kalimat 5W 1H. Nah, kemudian bisa mengumpulkan gagasan pokok tadi yang sudah anak-anak tuliskan dalam buku tadi. Kemudian kata-kata sulitnya sudah, tentunya dengan bahasa baik dan benar. Boleh menambahkan ide kalimat menurut pendapat kalian sendiri untuk mendukung gagasan pokok tadi. Selanjutnya, langkah terakhir, rangkailah gagasan pokok dan informasi baru ke dalam bentuk kalimat paragraf dengan bahasa anak-anak sendiri. Tapi ingat, setelah merangkai tadi tidak boleh anak-anak sama persis dengan teman kalian masing-masing. Saya ulangi lagi ya, untuk menulis kembali tadi. Pertama, gagasan pokok dan informasi baru dirangkai menjadi satu dalam bentuk paragraf dengan bahasa sendiri. Anak-anak bisa membaca pada halaman 12. Di situ ada judul bacaannya Ragam Budaya Sumatera Utara yang berada di daerah Sumatera Utara. Silahkan anak-anak dibaca dengan cermat supaya bisa menemukan kembali gagasan pokok dari bacaan tersebut. Silahkan dibaca dengan cermat. Ya anak-anak, setelah anak-anak membaca dari halaman 1 sampai halaman 12 sampai halaman 16. Di halaman 12 itu ada lipatan kecil, lingkaran kuning, matahari ini tersenyum. Di situ anak-anak bisa membuka. Nah, itu ada kata sulit. Nah, apa anak-anak kata sulitnya? Ya, kata sulitnya adalah peninggalan. Nah, kata sulitnya tadi peninggalan. Nah, kemudian di halaman 13 di situ ada gambar jam. Nah, di situ ada lipatan, dibuka gambar jamnya. Di situ muncul kata sulitnya adalah paduan. Nah, ada kata paduan. Dilanjut halaman 14. Di situ ada di lingkaran pohon ada kata sulitnya adalah ritual dan jelaskan artinya. Kemudian di halaman 15 di lipatan awan mendung, di situ ada kata sulitnya yaitu perwujudan. Terakhir di halaman 16 yaitu kata sulitnya profesi. Nah, dari beberapa kata sulit tadi anak-anak setelah saya bagikan lembar kuisnya ini ya. Jadi kata sulit yang pertama bisa dimasukkan di nomor pertama. Kata sulit yang kedua bisa dimasukkan nomor 2. Kata sulit yang berikutnya, kata sulit yang berikutnya bisa dituliskan di kolom kuis tersebut. Ya. Ini boleh anak-anak ditulis kata sulitnya tidak harus urut. Boleh diacak. Seumpama halaman 12 kata sulitnya dimasukkan di nomor 5 boleh. Kata sulit yang nomor 2 dimasukkan nomor 3 boleh. Nah, apa yang penting kata sulit dari bacaan ini sesuai dengan bacaan tadi. Ya, silahkan ditulis anak-anak kata sulitnya. Ya.
Sudah cukup. Selanjutnya anak-anak buka buku teksnya halaman 19. Di situ judul bacaannya adalah keragaman budaya daerah. Keragaman budaya daerah. Coba anak-anak baca dulu teksnya dengan cermat. Silahkan dibaca. Cukup anak-anak. Nah, setelah dibaca dengan cermat, di situ halaman 19 ada kata sulitnya. Di dalam jendela itu bisa dibuka lipatannya. Kata sulitnya itu ada keragaman. Kemudian di halaman 20 di mendung, di awan tadi ada kata sulitnya yaitu suku. Nanti juga dijelaskan artinya. Kemudian di halaman 21 di lingkaran pohon itu ada kata sulitnya yaitu rakyat. Kemudian yang di halaman berikutnya terakhir yaitu di halaman 24 ada kata sulitnya di persegi panjang itu bisa dibuka lipatannya yaitu seniman. Nah, setelah anak-anak menemukan kata sulit pada teks keragaman budaya daerah, kemudian anak-anak bisa menulis lagi pada anak-anak setelah anak-anak membaca keragaman budaya daerah sudah menemukan tadi kata sulitnya dalam lipatan tadi, silakan anak-anak menulis pada kuis yang kedua yaitu untuk keragaman budaya daerah. Nah, bisa dimasukkan kata sulitnya dalam kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan kata sulit yang anak-anak temukan dalam teks tersebut. Ya, silakan ditulis anak-anak. Ya, anak-anak, selanjutnya anak-anak mengerjakan pada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini anak-anak tugasnya yaitu mencari gagasan pokok. Gagasan pokok pada bacaan ragam budaya Sumatera di halaman 12 sampai halaman 16. Jadi gagasan pokok ini setiap paragraf tentunya ada satu gagasan pokok. Nah, karena di bacaan ini ada 7 paragraf, jadi nanti anak-anak tentunya akan mendapatkan 7 gagasan pokok. Bagaimana caranya? Ya tadi saya sampaikan, Pak Guru sudah saya menyampaikan, dibaca dengan cermat, berulang-ulang, setiap paragraf temukan. Nah, setelah anak-anak menemukan gagasan pokok pertama, ditulis pada kolom pertama ini. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik anak-anak. Kalau ini sudah ada nomor 1, gagasan pokok nomor 1, berarti gagasan pokok dibaca ini harus nomor 1. Gagasan pokoknya paragraf 1 ini masukkan 1. Kalau dibolak-balik nanti tidak berurutan ceritanya. Kemudian gagasan pokok yang kedua ditulis pada kolom kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, paham anak-anak? Ya, selamat menuliskan gagasan pokok pada kolom lembar tugas anak-anak. Silahkan dikerjakan. Ya anak-anak, setelah anak-anak hari ini dari awal pembelajaran tadi sudah belajar dari menemukan kata sulit, gagasan pokok, kemudian mencari informasi, kemudian anak-anak sudah menuliskan kembali informasi baru sesuai dengan teks tadi. Selanjutnya anak-anak saya beri soal post test, nanti dikerjakan secara mandiri. Di pojok atas ada kolom nama, ditulis dengan nama masing-masing.
Di situ ada peta pikiran, mencari gagasan pokok sesuai dengan buku teks ini. Nah, setelah anak-anak menuliskan pada lembar proses ini, ditulis gagasan pokoknya tadi, kemudian dilanjutkan pada lembar yang kedua. Anak-anak mengisi informasi baru. Di situ sudah dituliskan pada lembar tugas ada 5W1H, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nanti anak-anak bisa melanjutkan pada kalimat sesuai dengan buku teks tadi. Anak-anak pada lembar tugas yang kedua ini mencari informasi baru dari 5W1H, bisa berpedoman pada buku teks halaman 19, keragaman budaya daerah. Jadi informasi baru ini tadi bisa dicari sesuai dengan bacaan buku teks tadi, halaman 19 sampai halaman 24. Nah, nanti anak-anak akan tahu dari informasi baru sesuai dengan bacaan. Selamat mengerjakan anak-anak. Selanjutnya pada halaman yang ketiga, anak-anak menulis informasi baru yang diperoleh dari bacaan yang anak-anak baca tadi, keragaman budaya daerah, tapi anak-anak menuliskan kembali ini dengan bahasanya sendiri, tidak boleh sama dengan teman yang lain. Jadi menulisnya informasi baru ini, anak-anak tidak boleh persis sama pada buku bacaan keragaman budaya daerah. Ya, selamat mengerjakan. Ya anak-anak, sampai penghujung pembelajaran hari ini. Semoga belajar pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak sendiri, khususnya pada umumnya pada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.